Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang peranan pers dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI, serta etos kerja yang berlandaskan nilai ketuhanan yang Maha Esa. 1. Pengertian pers. Istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggris berarti press. Secara harfiah, pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak dan publikasi secara dicetak, printed publication. Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang kepada orang lain. Maka dikenal dengan adanya istilah jurnalistik, radio, televisi, dan pers. Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan, seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah, bulanan, dan sebagainya, yang dikenal sebagai media cetak. Pers mempunyai dua sisi kedudukan, yaitu pertama, ia merupakan medium komunikasi yang tertua di dunia, dan kedua, pers sebagai lembaga masyarakat atau institusi sosial merupakan bagian integral dari masyarakat, dan bukan merupakan unsur yang asing dan terpisah daripadanya. Dan sebagai lembaga masyarakat, ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga masyarakat yang lainnya. Pers adalah kegiatan yang berhubungan dengan media dan masyarakat luas. Kegiatan tersebut mengacu pada kegiatan jurnalistik yang sifatnya mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah materi, dan menerbitkannya berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya dan valid. Pengertian pers menurut salah satu ahli, yaitu Umar Seno Aji. Seorang pakar komunikasi membagi pengertian pers di dalam arti sempit dan juga pengertian pers di dalam arti luas. Pengertian pers dalam arti sempit ialah penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, juga berita-berita dengan kata bertulis. Sedangkan pengertian pers di dalam arti luas ialah memasukkan di dalamnya sebuah media massa, communication yang memancarkan suatu pikiran dan juga perasaan orang, baik dengan kata yang tertulis ataupun dengan secara lisan. 2. Masalah pers. Ada berbagai macam masalah yang berkaitan dengan pers yang ada di Indonesia, yaitu pemberitaan tidak berimbang, tidak akurat, dan menghakimi, menyimpulkan tanpa disertai data, dan hoaks atau penyebaran berita palsu. Pengertian hoaks. Berita palsu atau hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu, maupun April Mop. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Hoaks mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan kredibilitas. Akibatnya, berita hoaks membuat masyarakat menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu, menyusahkan atau bahkan menyakiti secara fisik orang yang tidak bersalah, memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijaksanaan. Kepercayaan terhadap berita hoaks kemudian menjadikan masyarakat tidak cerdik dalam menerima berita tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Tujuan dari penyebaran berita hoaks adalah membuat kekacauan, kegelisahan, rasa benci, dan bahkan juga rasa ketakutan bagi pembacanya. Dampak yang ditimbulkan adanya berita hoaks akan sangat luar biasa, antara lain berupa dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara. Penjelasan permasalahan Ratna Sarumpait. Awal mula penyebaran berita. Kabar penganiayaan Ratna Sarumpait pertama kali tersebar lewat media sosial.
Kasus hoaks Ratna Sarumpait bermula ketika foto dirinya dengan wajah lebam tersebar. Dalam foto tersebut, terlihat matanya tidak bisa terbuka lebar, dan pada dahinya terlihat kerutan seperti bekas diperban. Mulanya, Ratna disebut-sebut sebagai korban penganiayaan. Dibenarkan pendukung Prabowo dan Sandiaga. Politikus Gerindra Rachel Maryam adalah orang yang pertama yang membuat kabar itu ramai diperbincangkan. Lewat kicauannya di Twitter pada Selasa 2 Oktober 2018, mengatakan kalau penganiayaan Ratna benar adanya. Kabar ini kemudian dibenarkan oleh beberapa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Mulai dari Koordinator Juru Bicara Badan Penanganan Nasional (BPN) Prabowo dan Sandiaga, Dhanil Anzar Simanjuntak hingga anggota Dewan Pengarah BPN Fadlizon. Bahkan Fadlizon mengaku sudah bertemu langsung dengan Ratna untuk mengkonfirmasi kejadian penganiayaan. Prabowo mengadakan konferensi pers. Usai pertemuan, Prabowo menggelar konferensi pers di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo yakin ada motif politik di balik penganiayaan yang dialami Ratna. Saat itu, Ratna memang tergabung dalam BPN Prabowo dan Sandiaga. Prabowo bahkan bilang ingin bertemu Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk membicarakan masalah ini. Mulai ditemukan kejanggalan. Namun, belakangan, polisi menemukan sejumlah kejanggalan terkait kabar penganiayaan terhadap Ratna. Kepolisian mendapatkan fakta bahwa Ratna menjalani rawat inap di Rumah Sakit Kecantikan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 21 September 2018. Fakta tersebut tidak sinkron dengan cerita Ratna yang mengaku mengalami penganiayaan di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat pada tanggal yang sama. Kepolisian juga mengecek nama Ratna di 23 rumah sakit di Bandung guna menelusuri dugaan penganiayaan tersebut. Ratna mengaku dan Prabowo meminta maaf. Kebohongan Ratna kemudian berakhir setelah dia mengaku sebagai pencipta hoaks terbaik pada Rabu 3 Oktober 2018. Ratna bilang wajahnya yang lebam bukan karena dikeroyok orang, tetapi hasil operasi plastik. Tidak ada penganiayaan, itu hanya cerita khayal, entah diberikan setan mana ke saya, katanya. Pada kesempatan yang sama, Ratna juga meminta maaf kepada Prabowo Subianto dan pihak-pihak lain yang dirugikan. Saya sangat memohon maaf kepada Pak Prabowo yang kemarin dengan tulus membela saya, membela kebohongan yang saya buat. Malam harinya, Prabowo meminta maaf melalui konferensi pers yang digelar di kediamannya di Kartanegara. Ia mengakui telah ikut menyebar kebohongan Ratna Sarumpait yang dianiaya orang tak dikenal di Bandung. Prabowo pun mempersilahkan kepolisian untuk memproses Ratna secara hukum, sebab menurutnya, Ratna harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ratna dilaporkan dan tersangka. Pengakuan Ratna tak lantas membuatnya bisa menjalani hidup seperti biasanya, seperti berkampanye lagi untuk Prabowo dan Sandiaga. Setidaknya ada 11 pihak yang melaporkan Ratna ke kepolisian terkait berita bohong. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu, Ratna juga dituduh melanggar UU ITE karena menyebarkan kabar bohong via media sosial. Kesimpulan, semakin besarnya jumlah pengguna internet dan dengan mudahnya mendapatkan informasi saat ini menjadikan berita hoaks semakin dengan mudah tersebar. Aturan dan pasal untuk menjerat hukuman untuk penyebar hoaks belum mampu mengendalikan jumlah berita hoaks yang terus terproduksi setiap waktu. Biasanya, budaya-budaya pada negara yang sudah melek internet atau media sosial membuat berita hoaks semakin mudah tersebar. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan akan internet sehat dengan literasi media sehingga dapat mengenali ciri-ciri berita hoaks. Dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil makna dari suatu berita.